Halo, nama saya Aldian Sputra Sudianto. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan Pak Greg. Saya dari program studi teknik sipil dengan nomor induk mahasiswa 17B10042. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Greg, yakni menurut ideologi agama dan keyakinan Anda, bagaimana cara kita menjalin relasi sesama walaupun berbeda sara? Sara itu suku ras dan agama ya, supaya harmoni dan maju sejahtera bersama. Menurut saya dengan cara tidak membanding-bandingkan agama kita dengan agama orang lain, dengan kepercayaan kita dengan kepercayaan orang lain. Misalnya apabila agama A melarang sesuatu hal, kita tidak bisa membandingkan dengan agama kita yang tidak melarang hal tersebut. Nah, hal ini dapat membantu apabila kita ingin supaya harmoni dan maju bersama. Seringkali kita membanding-bandingkan dan menilai kenapa agama ini melarang ini, padahal hal itu hal biasa. Tetapi itu tidak bisa dilakukan apabila kita berharap bahwa suatu keharmonian dan maju bersama itu dapat tercapai. Kemudian apabila kita tidak bisa, memang tidak setuju dengan agama tersebut, nilai-nilai tidak cocok dengan kita, dan kita tidak perlu membenci agama tersebut atau membenci orang tersebut. Kita hanya perlu menghargai dan mencintai sebagai manusia, bukan sebagai umat. Apabila kita memang tidak setuju dengan agama tersebut. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Greg, yakni apa yang dimaksud dengan kapitalisme, kemudian individualisme, komunisme, dan hedonisme. Nah, untuk yang pertama ini, kapitalisme, ada beberapa penafsiran sebenarnya dari KBBI. Nah, penafsiran tersebut yakni sistem dan paham ekonomi yang bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dengan pasar bebas. Hal ini menurut saya menjadi seperti dua muka mata uang koin, yakni bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa juga dilaksanakan dengan negatif. Apabila dilaksanakan dengan negatif, hal ini tentu merugikan. Seperti apabila kita menganut kapitalisme, kita mengedepankan keserakahan pribadi, menghilangkan nilai etika dan moral. Nah, hal tersebut tentunya sangat merugikan pasar, sehingga orang-orang yang akan berkembang itu tidak bisa masuki pasar. Seperti contoh, perusahaan Facebook yang membeli perusahaan-perusahaan kecil yang akan berkembang seperti WhatsApp itu dibeli Facebook karena Facebook mengetahui bahwa potensi WhatsApp ini sangat besar, makanya dibeli Facebook untuk tidak menyaingi Facebook. Nah, tentunya hal ini dikecam dan diberi peringatan oleh pihak yang berwenang. Nah, hal ini kan tidak benar bahwa kita ingin mencapai sesuatu tetapi menjatuhkan orang lain. Nah, menurut Lukas ayat 12 ayat 15, katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan tersebut. Percuma kita menganut kapitalisme, kita menjatuhkan orang lain dan kita mencapai kekayaan, tetapi hidup kita tidak tergantung pada kekayaan tersebut. Namun apabila kapitalisme didefinisikan dengan hal baik, seperti orang diberikan kebebasan untuk berproduksi, orang dibebaskan untuk memilih suatu barang, menanam modal, berinvestasi di pasar bebas. Hal ini menurut saya positif. Menurut Kejadian 1 ayat 26, tidak seperti binatang yang digerakkan naluri, kita sanggup memperlihatkan sifat-sifat pencipta kita. Misalnya keadilan, dan seperti dia punya kebebasan memilih. Jadi kita memang dari awal kita sudah diberikan kebebasan memilih, namun dengan tidak mengurangi hak-hak orang lain, dengan bersifat adil dan kasih, bahwa kita harus memberi kesempatan orang-orang yang ingin berkembang, ingin melangsungkan hidupnya, ingin menanam modal, ingin berproduksi seperti halnya kita. Kemudian untuk pertanyaan kedua B, yakni individualisme, ada dua juga definisi, yakni orang yang mempertahankan kepribadian dan kebebasan diri. Nah, ini menurut saya positif-positif saja karena mempertahankan kebebasan diri itu
didefinisikan bahwa kita bebas memilih, kita bebas beribadah, kita bebas memeluk agama, kita bebas menentukan apa yang baik, apa yang buruk bagi kita, walaupun orang lain tidak setuju. Menurut saya itu bebas yang yang positif selama bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Nah, di sini di Alkitab Katolik ini terdapat bahwa dikutip dari Sirak bab 15 ayat 14 bahwa Allah bermaksud menyerahkan manusia pada keputusannya sendiri. Jadi memang kita diberikan kebebasan, tapi dengan catatan kita harus bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Namun apabila individualisme ini didefinisikan sebagai sesuatu yang negatif, dapat juga ini menurut KBBI orang yang mementingkan diri sendiri, orang egois. Nah ini kan kalau ini memang sudah merugikan karena memang itu adalah hak pribadi kita untuk memilih egois, namun apabila keegoisan tersebut merugikan orang lain, hal tersebut tidak benar. Seperti pada masa pandemi ini, pada masa pandemi awal-awal ini, pada bulan Februari tahun 2020 kemarin, banyak orang yang menimbun masker, banyak orang yang menimbun hand sanitizer untuk mementingkan kepentingan pribadi, yakni harganya dinaikkan agar keuntungan lebih banyak. Itu menurut saya egois karena ya benar itu tidak, memang ya benar itu cara mereka menjual dan cara mereka untuk menguasai pasar, tetapi tidak seperti itu karena banyak orang yang lebih membutuhkan, dan ini taruhannya nyawa. Jadi menurut saya tidak setuju kalau saya menukar nyawa dengan uang, itu saya tidak setuju. Nah, kemudian untuk menurut Alkitab ini, menurut Matius bab 16 ayat 26 mengatakan bahwa apa gunanya seorang memulai seluruh dunia apabila kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawa. Jadi percuma kita egois, kita menas diri, kita menguasai semuanya, tetapi apa sih yang lebih penting dari nyawa itu sendiri, seperti yang saya katakan. Nah, untuk konsumerisme. Nah, konsumerisme ini menurut KBBI didefinisikan menjadi dua tafsiran ya. Yang pertama ya ini gerakan atau kebijakan untuk melindungi konsumen, menata metode dan standar kerja produsen, penjual dan pengiklan. Menurut saya ini positif-positif saja karena ini adalah kebijakan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, dari produsen, konsumen, dapat memilih barang, dapat berinvestasi, dapat menjual barang, memproduksi barang. Menurut saya ini positif. Menurut ini juga dikutip dari Alkitab, menurut Kejadian 1 ayat 26, sama seperti ayat sebelumnya, ya ini tidak seperti binatang yang digerakkan naluri, kita sanggup memperlihatkan sifat-sifat pencipta kita, misalnya kasih dan keadilan, dan seperti dia kita punya kebebasan memilih. Jadi memang kita dibebaskan untuk memilih ya. Kemudian untuk definisi yang kedua, yakni paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan dan sebagainya, dan gaya hidup tidak hemat. Nah ini kalau saya ini memang tidak setuju karena juga dikatakan dalam Lukas bab 12 ayat 15, yakni katanya pada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung pada kekayaan tersebut. Menurut saya ini Lukas bab 12 ayat 15 ini cukup mewakili tentang konsumerisme dengan hal negatif, yakni menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kesenangan kebahagiaan. Namun tidak semua orang yang tamak dan menganggap barang-barang mewah itu mempunyai uang, karena di Lukas 12 ayat 15 ini, walaupun seorang orang berlimpah hartanya, seringkali orang hanya menganggap barang-barang mewah saja tetapi tidak punya uang, tidak bisa menggapainya, atau bisa menggapainya tetapi dengan hal-hal yang negatif. Kemudian pertanyaan yang keempat, hedonisme. Kalau hedonisme ini memang negatif, tidak ada tafsiran lain, yakni pandangan yang menganggap kesenangan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Itu menurut saya benar-benar negatif dan tidak ada sisi positifnya.
Nah, menurut Lukas ayat 21 bab 20 ayat 21 bab 26, yakni berisi tentang berjaga-jagalah supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba datang ke atasmu seperti suatu jerat. Jadi kita sudah berfoya-foya, tetapi apabila hari Tuhan atau kematian itu datang kepada kita secara tiba-tiba, kita belum sempat bertobat, kita belum sempat mempersiapkan apa-apa, ya itu adalah tanggung jawabmu, tanggung jawab kita apabila hedonisme ini kita terapkan. Nah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yakni tentang kiamat. Nah, menurut kiamat dalam Alkitab itu, dalam Alkitab Katolik ya, ini saya pernah membaca dan mendengar tentang Nabi Nuh. Ini memang cerita yang sudah cukup lama. Ketika saya kecil itu ada bukunya animasi, jadi saya cukup hafal. Untuk kiamat, definisi kiamat itu seperti di Nabi Nuh itu datanya air bah. Jadi sebelumnya, setelah menciptakan Adam dan Hawa, kemudian bertambah banyaklah keturunan mereka dan bumi mulai penuh. Kemudian namun dengan kepenuhan bumi itu tidak dibarengi oleh pemikiran yang maju, sehingga mereka sombong dan tamak. Namun ada satu orang yang taat kepada Allah, yakni Nabi Nuh. Nabi Nuh ini diberi wahyu oleh Allah untuk membuat suatu kapal besar yang muat, yang cukup untuk menampung barang-barang atau beberapa hewan-hewan. Kemudian setelah dibuat, kemudian dalam prosesnya itu Nabi Nuh itu diolok-olok karena Nabi Nuh itu berada di padang gurun dan tidak mungkin ada hujan atau air bah sedikit pun. Nah, dalam prosesnya diolok-olok, namun Nabi Nuh tetap setia pada Allah. Kemudian setelah selesai dan dimasukkan semua hewan-hewan binatang berpasang-pasangan, kemudian masuk juga Nabi Nuh, masuk juga anak istrinya bersama istri anak-anaknya ke dalam kapal tersebut. Kemudian pada saat terakhir Allah menutup pintu kapal dan datanglah air bah, kemudian membanjiri semua dunia dan semua kota di permukaan muka bumi. Nah, kemudian setelah datang air bah, kemudian setelah berbulan-bulan namanya, Nabi Nuh bingung apakah bencana ini sudah selesai atau belum. Kemudian dia mengutus satu merpati, dan merpati tersebut membawa setangkai daun dan menunjukkan bahwa kehidupan sudah berlangsung dan Nabi Nuh siap keluar. Kemudian setelah keluar, Nabi Nuh mendapatkan bisikan dari Allah bahwa Allah meminta maaf atas kejadian ini dan tidak akan mengulanginya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.